Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Pak Anies Baswedan. Sosok yang satu ini mendapat perhatian serius teman-teman, terutama dari lawan politik yang berusaha untuk menjegal Pak Anies Baswedan agar Pak Anies tidak melaju sampai 2024. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari intoleran, kemudian masalah-masalah yang dikaitkan dengan hukum. Itu diotak-atik supaya Pak Anies ini tidak bisa maju di 2024. Isu intoleran sebenarnya ini dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta dulu. Pada waktu itu Anies ini berhadapan dengan Basuki Cahayapurnama, kemudian Ahok terdapat kasus penistaan agama, sehingga nama Anies disebut-sebut sebagai orang yang melakukan yaitu intoleran. Karena di situ ada peristiwa ada seorang yang meninggal dunia katanya tidak disolatkan, padahal sejatinya nenek yang mendukung Ahok itu juga disolatkan. Dan inilah dikemas sedemikian rupa oleh para buzzer untuk mendiskreditkan Pak Anies Baswedan. Nah, apakah 2024 isu itu akan terus dihembuskan dengan isu intoleran? Padahal sejatinya ketika Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, justru Pak Anies ini menjalin komunikasi hubungan yang baik antar umat beragama. Hindu, Kristen, Buddha, Katolik ini dirangkul oleh Pak Anies Baswedan. Bahkan Pak Anies ini banyak memberikan izin terkait pendirian rumah ibadah gereja. Apakah ini masih akan diusung isu intoleran di 2024? Nah, semua itu tergantung dari para buzzer bagaimana mengemas isu itu menjadi lebih cantik. Tapi apakah berefek kepada Pak Anies? Nah, ini kita tinggal tunggu teman di 2024. Nah, selain itu teman ya, kalau kita melihat sisi lain dari Pak Anies Baswedan, memang kualitas Pak Anies ini tidak bisa diragukan lagi. Yang pertama, Pak Anies sudah punya pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies juga pernah menjadi Rektor Paramadina dan Pak Anies juga piawai teman ketika berkomunikasi dengan pihak luar negeri. Apalagi Pak Anies berbicara mengenai pemerintahan. Pak Anies cukup paham terkait itu. Dan ini disampaikan Pak Anies dalam sebuah wawancara dengan pihak media asing di luar negeri sana yang menanyakan terkait pemerintahan dalam bahasa Inggris. Coba kita tonton dulu teman-teman ya pernyataan yang disampaikan Pak Anies dalam diskusi ringan dengan media asing. Dr. Baswedan, it was a fascinating talk and it was very focused on the technocratic aspects of delivering campaign promises. But the title of your talk did involve the word democracy. So what I might ask you is how democratic institutions at the Jakarta level, things like rights protections, things like, checks on accountability, the things that we normally associate with democratic government. How did you manage, protect and support those sorts of institutions during your tenure, and how important were they for delivering the sorts of programs that you've outlined here tonight? Sure, thank you, Eve. Yes, indeed. I mean, democracy is not only about election, but also about upholding values. And those values include some of them: respect for freedom of expressions, and then two, transparency, for example, accountability. So some of those values, and we tried our best to uphold that. And give you example, the freedom of expressions. Being in government in Jakarta is always noisy situations, whoever is the governor, because the social media engagement is very high. All media are in Jakarta, so small things could be trending topics if it happens in Jakarta. And it could attract attentions across Indonesia. And having that is a true benefit to us. What happened is we are able to get quick response from the general public about what we're doing. So we don't see this as a problem, but we are seeing this as an opportunity to get things better, to improve things by having public engagement on everything that we're doing. It could come out in form of criticism
But for us in democracy, criticism is normal and should be respected. And in fact, we benefited from that. So freedom of expression is there. And one indication is this. We never prosecute anyone or report anyone to the police or anything about whatever they're saying to the government of Jakarta or to the governor of Jakarta. We treated this as respect to freedom of expression. And then number two is creating an environment of peacefulness and respect to all groups in our society. And that is also something that we seriously focus on, ensuring that all groups in Jakarta were given equal opportunity, were given equal treatment as part of our value to democracy. And we're happy to report that Democratic Index of Jakarta has always been first in the country. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan mengenai pemerintahan. Karena Pak Anies sendiri punya pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta, tentu beliau paham bagaimana mengatur sebuah pemerintahan. Karena itu banyak kalangan yang menginginkan ketika Pak Anies sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta hanya 1 periode, tapi legasinya ini luar biasa, maka diharapkan oleh publik supaya Pak Anies maju menjadi calon presiden 2024. Dan bahkan ini ada aktivis buruh yang menyampaikan bahwa Pak Anies tidak cukup hanya sebagai gubernur, tetapi para buruh menginginkan supaya Pak Anies menjadi presiden Republik Indonesia. Nah teman-teman, terkait itu semua coba kita baca beritanya dari wartaekonomi.co.id. Aktivis buruh sebut Anies Baswedan tak cukup cuma jadi gubernur, harus jadi presiden. Aktivis buruh Ridwan Monoarfa menilai sosok Anies Baswedan tak cukup jika hanya mengisi posisi Gubernur DKI Jakarta. Ia menilai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut harus bisa menjadi seorang presiden. Bagi saya, Anies itu harus diberi kesempatan lebih luas untuk tidak hanya jadi Gubernur DKI atau mantan gubernur, tapi harus jadi presiden Republik Indonesia 2024. Ujar Ridwan saat berbincang bersama loyalis Anies, Indra Karismiaji, di kanal YouTube Laman TV, dikutip pada Selasa 6 Juni 2023. Bukannya tanpa alasan, Ridwan menilai Anies Baswedan dengan rekam jejak yang telah ditorehkan sejauh ini layak menjadi seorang pemimpin nasional. Terlebih, menurutnya, Anies punya rekam jejak memperjuangkan hak buruh. Kenapa saya bilang Anies? Anies itu saya agak kagum ya sama dia. Dia bicara soal daya beli buruh. Dia tidak bicara naik upah, tetapi bagaimana buruh punya daya beli. Ujar Ridwan saat berbincang dengan loyalis Anies, Indra Karismiaji. Saya harus menyatakan dari rekam jejak kalau kita bicara dari sisi buruh itu Anies, tambahnya. Menurut Ridwan, pada dasarnya aspek daya beli buruh yang ia sebut sebagai purchasing power sangat penting dalam roda perekonomian. Penekanan Anies dalam memperhatikan daya beli buruh menurut Ridwan berdampak dari berbagai aspek. Jadi sekali lagi ya, Anies itu adalah masa depan kaum buruh. Karena itu tadi dia mulai dengan purchasing power, jelasnya. Apa efek dengan purchasing power? Ini artinya dengan buruh berbelanja dengan kemampuan-kemampuannya, dia itu akan punya efek terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM akan bergerak, tambahnya. Ridwan mencontohkan salah satu keperpihakan Anies pada buruh yakni soal biaya transportasi kaum buruh. Dengan kebijakan Anies yang gratiskan biaya transportasi buruh, upah buruh menurut Ridwan bisa dimaksimalkan untuk keperluan lain. Soal transportasi, Anda lihat transportasi di Jakarta, buruh itu sangat dihemat 30%. Apa artinya? Mestinya dia gaji 100, karena uang transportnya dia harus pakai 30. Dengan kebijakan Anies itu bisa tinggal 10%. Artinya Anies memberikan biaya beli di dalam transportasi itu, dari biasa dia keluar ditinggal 10%. Itu artinya kuat betul penghematan
gaji buruh untuk digunakan. Dia juga bagaimana memperhatikan tempat tinggal kalangan masyarakat yang dekat dengan perusahaan. Bagi saya itu pendekatan yang hebat, hal yang paten ya. Ini kita bicara rekam jejak. Saya tidak bicara Anies sedang menginginkan apa tampaknya. Untuk diketahui, Anies sempat jadi buah bibir nasional tahun 2022 setelah berani menaikkan upah buruh 5,1% di atas rekomendasi yang diatur pemerintah pusat. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun, kata Anies yang dikutip dari media online. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait rekam jejak Pak Anies Baswedan luar biasa. Ini Pak Anies bukan hanya mau akan, tetapi Pak Anies sudah pernah. Artinya rekam jejak sudah terlihat selama beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi ada keperpihakan kepada orang kecil, kepada kaum buruh. Padahal Pak Anies ini tidak mempunyai partai. Partai wong cilik Pak Anies tidak punya, tetapi keperpihakan luar biasa kepada wong cilik. Terutama kalau kita lihat di dalam berita ini, Pak Anies pernah menaikkan upah buruh sampai 5,1%. Pak Anies memberikan transportasi yang bisa menghemat 30%. Ini upaya-upaya yang dilakukan Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta memberikan keringanan, memberikan daya beli kepada kaum buruh. Karena kalau daya beli kaum buruh itu baik teman-teman, maka efeknya pada pergerakan ekonomi UMKM. Jadi ini sangat rasional sekali apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Dan bahkan kalau kita lihat dari beberapa pernyataan yang disampaikan Pak Anies ini mengungkapkan bahwa di Pilpres 2024 nanti, maka yang kita perjuangkan ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana Pilpres yang akan datang itu dipenuhi dengan ide dan gagasan. Kemudian yang kedua, bagaimana Pilpres ke depan itu melihat rekam jejak seorang calon pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana program ke depan. Jadi ini cukup bagus teman ya, statement yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Dan inilah yang disebut pemimpin masa depan. Bukan hanya pintar di dalam negeri, tapi juga pintar di luar negeri. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia diwakili seorang presiden yang punya kualitas, yang punya kualifikasi dalam hal pemerintahan. Dan disampaikan kalau di luar negeri tentu dengan memakai bahasa Inggris, kalau di dalam negeri pakai bahasa Indonesia. Nah inilah yang kita rindukan, sosok pemimpin yang potensial untuk di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.